Kalau dirunut silsilah dari ulama-ulama Jawa ya khususnya, memang betul adalah beliau-beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini didapat dari beberapa jalur yang lain, yaitu dari Sidina Husain radhiyallahu anhu. Bahkan juga ada yang mengatakan di manuskrip yang bercerita tentang raja-raja, terutama raja-raja di Sumenep, mengatakan bahwa Syekh Jumadil Kubro, kakek daripada Sunan Ampel, adalah pembesar min kubarai Bani Hazim. Beliau bermarga Al-Mahzum, atau kemudian orang-orang Jawa ini kemudian logatnya itu mahzum itu menjadi mahdum. Oleh sebab itu banyak kita kemudian mengenal Mahdum Ibrahim, Mahdum ini, Mahdum Sunan Bonang, Mahdum itu. Semuanya Mahdum itu bukan didapat dari mana Mahdum itu, tapi itu adalah mahzum. Kalau dilihat dari sisi keilmuannya, kiai-kiai tentu akan bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara sanad keilmuan beliau-beliau itu tentu akan bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ingat bahwa penyebaran agama Islam disebarkan oleh ulama-ulama terdahulu, dan ulama itu mendapatkan ilmu dari ulama sebelumnya, terus begitu sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau yang dimaksud adalah bersambungnya itu secara genetika, keturunan, maka kita juga melihat hampir, kalau saya katakan ya hampir mayoritas kiai-kiai adalah keturunan dari Rasulullah SAW, dengan catatan beliau itu lewat jalur dari Mbah Sunan Ampel atau Mbah Sunan Giri atau Mbah Sunan Gunung Jati dan keturunan beliau-beliau. Kalau kiai keturunan beliau-beliau, pasti beliau-beliau adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari riwayat tutur. Riwayat tutur ini adalah sejarah yang silsilah yang disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan terus terwariskan, disampaikan terus. Itu riwayat tutur. Dan juga dari gelar yang diberikan oleh masyarakat umum. Istilah kiai itu sebetulnya bukan dari sisi keilmuannya, tetapi dari sisi genetikanya. Jadi bisa saja orang yang tidak alim, tapi karena dia adalah keturunan kiai ini juga disebut kiai. Kecuali mungkin akhir-akhir ini ada pergeseran kemudian bahwa kiai itu ya, misalkan ada seseorang, ada alim yang tidak mempunyai genetika yang bersambung kepada Wali Songo, kemudian karena dia mempunyai satu lembaga, dia akhirnya digelari kiai. Tapi zaman dahulu gelar itu memang bukan dari sisi keilmuannya. Kiai, Gus, Lora, Bintara, dan lain sebagainya ini adalah keturunan itu. Terus selanjutnya adalah data itu yang paling penting ini adalah bersumber daripada manuskrip kuno, tulisan tangan kuno. Banyak manuskrip yang disimpan oleh masing-masing keluarga, terutama di Madura ini sangat banyak. Ada dua macam. Kalau kita lihat di manuskrip yang ada di Madura ini, ada yang memakai kertas daluan.
Kalau kemudian kata orang Madura kocak terubeng. Kertas daluang ini kertas lokal, dibuat oleh orang-orang lokal. Ada juga kertas yang dari Eropa yang dibawa oleh masa penjajahan oleh Belanda. Biasanya kertas-kertas yang dibawa oleh Belanda ini ada tali airnya. Kalau kita beri cahaya itu kertas itu akan nampak sebuah gambar gitu namanya. Dan di situ bisa dianalisa. Salah satu contoh misalkan kertas Pro Patria itu. Pro Patria ini bisa dianalisis tahunnya antara 1700 sekian sampai 1810. Jadi kalau manuskrip yang ketika dilihat itu Pro Patria, maka itu berkisar abad 17 dan 18. Dan di manuskrip ini tercatat semua silsilah dari Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Giri. Kita ambil satu contoh misalkan Mbah Sunan Giri. Mbah Sunan Giri ini adalah putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini adalah putra dari Syekh Jiwadil Kubro. Mbah Sunan Giri mempunyai anak, diantaranya adalah Panembahan Kulon. Kita coba memberi contoh yang ke Madura misalkan. Panembahan Kulon punya anak Nyai Gede Kedaton. Nyai Gede Kedaton punya anak Syekh Cendana. Ibunya daripada Syekh Cendana ini di dalam satu manuskrip disebutkan Akroma Putranyo Putrani Sinuwun Ampel. Nyai Gede Kedaton ini bersuamikan Putranyo Putrani Sinuwun Ampel, berarti cucu dari Sunan Ampel yang Nyai Gede Kedaton. Artinya Mbah Sunan Cendana ini dari sisi ibunya beliau adalah ke Sunan Giri, dari ayahnya adalah ke Mbah Kanjeng Sunan Ampel. Melahirkan putra Mbah Sunan Cendana adalah Mbah Putra Menggolo yang ada di di daerah sini, di Petapan sini. Dan melahirkan juga Nyai Kumala. Nah, Nyai Kumala ini siapa? Nyai Kumala ini bersuamikan Kiai Abdullah Jambul. Kiai Abdullah Jambul ini adalah putra dari Kiai Khotib Pesepen. Kiai Khotib Pesepen adalah putra dari Pangeran Pekebunan atau terkenal dengan Khotib Mentok. Nah, Pangeran Pekebunan ini siapa? Pangeran Pekebunan adalah saudara dari Ibu Sunan Cendana, yaitu Nyi Gede Kedaton, saudaranya Nyi Gede Kedaton. Nyi Gede Kedaton, Pangeran Pekebunan atau Kiai Khotib Mategan Sampang ini sama-sama putra dari Panembahan Kulon. Jadi anak cucu dari Nyai Kumala ini ya pasti adalah keturunan dari Sunan Giri lewat daripada suami dari Nyai Kumala, yaitu Abdullah Jambul, Khotib Pesepen, Pangeran Pekebunan, Panembahan Kulon, Mbah Kanjeng Sunan Giri. Dan bahkan bukan hanya itu, ada yang unik juga bahwasannya selain dari Rasulullah juga ada Khulafaur Rasyidin yang lain. Khulafaur Rasyidin yang lain yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini didapat dari jalur Kiai Haji Selassie. Jadi ulama-ulama di Nusantara, kiai-kiai itu gabungan ya dari Rasulullah, ya dari Sayyidina Utsman, bahkan ya Sayyidina Abu Bakar juga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu 3 Khulafaur Rasyidin ya. Jadi Kiai Haji Selassie ini adalah putra dari Kiai Haji Mertalaksana. Kiai Haji Mertalaksana ini adalah putra dari Kiai Haji Ampurung. Kiai Haji Ampurung ini masih saudaranya, salah satunya ada di Sumenep, namanya Kiai Podai. Kiai Podai ini punya punya anak Kiai Haji Rembesi yang ada di Geger, dan satu lagi yang tidak punya anak, Kiai Rompek. Kiai Rompek ini tidak punya anak, sedang Kiai Haji Rembesi ya punya keturunan.
Ki Haji Amperung juga, Ki Haji Murtalaksana ini juga punya saudara Ki Kajen ada di Madura juga. Nah, Ki Haji Selassie ini banyak keturunannya menyebar di daerah Madura ini, karena istri beliau itu 25 semuanya. Yang melahirkan putra ada tiga istri, yaitu dari Arosbaya, Nyai Arosbaya, ada juga dari Kleke, sama Kleke ini daerah Arosbaya sana juga. Terus yang satu adalah Nyai Tepi. Nyai Tepi ini adalah putri dari Nyai Kumala binti Sunan Cendana. Dari Ki Haji Selassie ini, Ki Haji Selassie bin Murtalaksana bin Ki Haji Amperung ini disebutkan di manuskrip kuno di Madura itu, beliau itu terdak dari Khalifah Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi banyak berbagai jalur, karena kebiasaan manuskrip itu mencatat bukan hanya dari jalur laki-laki, tapi juga dari jalur perempuan, dicatat semuanya. Contoh misalkan ayah saya dan ibu saya itu masih kelopoh dari berbagai jalur. Jadi kalau dihitung, ayah saya itu bin Mbah Tasir, bin Mbah Norkia, bin Mbah Ismail, bin Abdul atau Hirasutah ini Sendeng. Nah, Hirasutah ini Sendeng ini punya anak Ismail itu, dan punya anak lagi Nyai Badriyah. Nyai Badriyah ini menikah dengan Kiai Badriyah. Nyai Badriyah dan Kiai Badriyah ini punya anak Nuliman, Mbah Nuliman punya anak Tarif, Mbah Tarif punya anak ibu. Nah, Hirasuta ini siapa? Hirasuta ini adalah anak daripada Kiai Arifah. Disebut Kiai Arifah karena anak tertuanya adalah Arifah. Punya anak Arifah Tardi, Abdul yang Hirasuta tadi, dan Zainal Abidin. Kiai Arifah ini nama sendirinya adalah Muhayya. Kiai Arifah ini punya istri namanya Nyai Arifah. Nyai Arifah namanya sendiri Hafsah ya, tapi disebut Arifah. Nyai Arifah anak dari Nyai Hafsah. Hafsah ini nama aslinya adalah Sihah. Nyai Hafsah ini anak daripada Kiai Sihah. Wallahu a'lam namanya Kiai Sihah ini saya kurang tahu. Nah, Kiai Sihah ini adalah putra daripada Ki Haji Selassie, saudara dengan Ki Abdul Adim. Jadi ada dua jalur itu. Nah, Ki Abdul Adim melahirkan anak Nyai Robi Anduya di Angsoka, Nyai Robi Anduya punya anak Kiai Abdul Angsoka, Kiai Abdul Angsoka punya anak Kiai Badriyah yang tadi menikah dengan Nyai Badriyah itu. Belum lagi nanti dari anaknya Ki Abdul Adim yang lain. Ki Abdul Adim punya anak Ki Batokolong. Ki Batokolong punya anak Nyai Medung. Nyai Medung itu punya anak Maliyah Korot. Maliyah Korot punya anak Saimah. Nah, Saimah ini menjadi istri daripada Yu Ismail. Dan kalau kita kembali lagi kepada kiai-kiai, mereka semuanya rata-rata banyak juga yang bersambung kepada Sunan Jendana. Bukan hanya di Madura ini, di Jawa juga banyak. Di Pasuruan, di Bondowoso, sampai kemana-mana, Jawa Tengah, banyak yang dari Madura ini. Bayangkan anak-anak Mbah Sunan Giri ini, keturunan Sunan Giri ini banyak juga yang ke Madura dari jalur Pangeran Pakabbunan atau Khotib Mantoh. Dikatakan Khotib Mantoh ini itu karena menjadi menantu Raja Madura pertama, Kiai Lemah Luhur. Beliau beristrikan Ratu Acu Ireng. Ratu Acu Ireng ini adalah janda daripada Pangeran Kasindaran. Setelah itu dinikah oleh Kiai Khotib atau Pangeran Pakabbunan. Kalau melihat dari manuskrip yang ada, catatan kuno yang ditulis secara estafet ya, sebagai revisi dari 1600, 1700, 1800 sekian, dapat saya pastikan insya Allah beliau adalah keturunan dari Rasulullah SAW lewat Sayyidah Fatimah. Bahkan bukan hanya itu saja,
Tapi kiai-kiai ini yang bersambung nasabnya kepada Mbah Giri, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Ampel adalah keturunan di dalam dirinya mengalir darah raja-raja di tanah Jawa. Oleh sebab itu beliau-beliau tentunya mencintai bangsa ini dan tanah